Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Perumpamaan tentang Penabur yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 3, 8, dan 9. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai mengajar orang banyak di sebuah rumah, Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah lagi orang banyak, berbondong-bondong mengerumuni Yesus, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus lalu menyampaikan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Salah satu perumpamaan yang disampaikan Yesus adalah mengenai seorang penabur. Begini kata Yesus kepada mereka. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yesus berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari terkasih, Yesus menjelaskan perumpamaan penabur kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu adalah orang mendengar tentang firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bagaimanakah dengan diri kita? Kiranya termasuk jenis tanah yang apakah diri kita ini? Kita semua kiranya berharap
sebagai jenis tanah yang subur. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan benih yang ditaburkan di tanah yang baik? Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga dan mengerti, dan oleh karena itulah ia berbuah sebagaimana pengertiannya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan firman tentang kerajaan surga? Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Mengikuti ajaran dan teladan Yesus akan menghantarkan hidup kita saat ini ke dalam kerajaan surga. Kebanyakan orang mengidentikan kerajaan surga sebagai kehidupan bahagia berkelimpahan dan bebas dari penderitaan. Benarkah demikian adanya? Bila mana kita meninjau cara hidup Yesus dan para rasul, kita dapat menyimpulkan cara hidup yang dilakoni adalah cara hidup sederhana, berhadapan dengan sikap pro kontra dari masyarakat. Saudara-saudari terkasih, bayangan serba indah tentang kerajaan surga berasal dari pengalaman hidup kita yang mengejar kebahagiaan atau maunya lebih daripada yang sudah ada sekarang. Teladan hidup Yesus dan para rasul menjadi tidak tinggal lama dalam benak kita. Hingga suatu hari kita merasa kosong, mulai meninggalkan pengejaran materi duniawi dan mempelajari hal surgawi. Kita pun tertarik dengan cara hidup suci dan coba mempraktekkannya. Dalam kondisi normal, cara hidup suci membuat kita bahagia. Namun, dalam kesulitan, kita cenderung meninggalkan cara hidup suci karena kita tidak ingin berada dalam penderitaan. Meskipun demikian, pengalaman duniawi dan surgawi ini membantu kita mulai paham tentang cara hidup benar yang dapat membawa kita ke dalam kerajaan surga. Hanya saja, kita takut menderita dan lebih suka hidup nyaman. Kita mengerti, tapi kita tidak mau menerapkannya secara konsisten, sehingga hidup kita tidak berbuah sejati. Oleh karena itu, kita perlu menyadari ketakutan ini, berserah dalam doa, dan menjalani hidup dengan bersandar pada penyelenggaraan Allah. Semoga kita masing-masing mampu bertahan hingga akhir. Maukah saya melepaskan ketakutan dan menyandarkan hidup saya kepada Allah? Dalam Tuhan kita akan selamat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami menyadari bahwa kami masih hidup dalam penjara keinginan untuk lepas dari penderitaan. Ketakutan kami akan penderitaan begitu besar dan menguasai langkah hidup kami untuk refleks, menghindari, dan mengatasinya sesegera mungkin. Ingatkan kami untuk berserah dalam doa
demi Yesus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.